pada malam hari kita kedatangan bintang tamu ya dari kota Jakarta, seorang pria yang sangat luar biasa. Namanya Bapak Louis S. Ridwan. Ya, halo, selamat bergabung dengan kami, Pak Louis. Ya, baik Pak Halo, Louis. selamat Ini, malam. ya, Selamat malam Pak selamat Fikri. malam juga Pak. Selamat malam juga Malam Pak. Ya, YouTuber semua seluruh ya. Indonesia. Baik Pak Louis, saat ini kita sedang disaksikan oleh para VTubers di seluruh Indonesia. Ya, dan kita semua tentunya sudah siap belajar nih dari kisah sukses seorang Pak Louis. Ya, nah mungkin boleh disapa dulu Pak untuk para VTubers di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Oke, selamat malam para VTuber sekalian. Saya Louis Ridwan dari Jakarta menyapa untuk seluruh VTuber Indonesia. Salam sukses, salam VTuber. Siapa? Oke Pak Louis, sebelumnya nih kita mau berkenalan lebih mendalam lagi mengenai latar belakang Pak Louis ya. Sebelumnya nih Bapak sibuk apa sih sebelum menjalankan bisnis VTube ini Pak? Oke. Terakhir sebelum saya join ke VTube sampai dengan di akhir bulan Maret tahun 2020 ini, saya bekerja di bidang logistik atau supply chain ya, 3PL dari suatu perusahaan lokal Indonesia, tapi yang sudah mempunyai jaringan secara tersebar di seluruh Nusantara. Kebetulan terakhir saya memegang untuk sebagai GM Head of Region untuk Outer Island. Outer Island berarti saya memegang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Oh, juga Bali. Ini oh yang luar saya terakhir, biasa Pak. Pak. Oke. Tadi kan Bapak sempat berkata ya tahun 2000 itu pindah dari Surabaya ke Jakarta. Ya, kalau boleh tahu itu Pak, sebelum tahun 2000 itu bekerja sebagai apa Pak di Surabaya sana? Saya waktu terakhir di Surabaya sebagai kepala cabang di suatu perusahaan farmasi nasional, Hmm. hampir 8 tahun. Nah, terakhir saya pindah tempat karena sebagai kepala cabang, saya setiap ya mostly 2 tahun sekali dipindahkan. Pada waktu itu saya karena yang lebih berhasil, lebih cepat pindahnya dari cabang kecil ke cabang menengah, ke cabang besar. Saya pertama ditempatkan di Jember, kemudian saya dipindah lagi setahun kemudian di Palembang. Nah, setelah itu saya berputar ke ikut sebagai kepala cabang di beberapa, sampai akhirnya saya naik sebagai regional. Terakhir sebelum regional saya kepala cabang di Bali, kemudian saya pindah ke Jakarta karena sebagai regional, jadi membawahi beberapa cabang di Indonesia. Demikian, Pak. Jadi pindahnya itu karena sudah naik ke pusat. Sebelumnya saya di cabang, makanya pindah-pindah. Setiap kota saya tinggal, pernah di Kalimantan, pernah di Sulawesi, pernah di Sumatera, pernah di Bali, begitu Pak. Sampai akhirnya jadi regional head, maka saya pindah ke Jakarta. Nah terus nih Pak, kalau kami boleh tahu, dulu saat pertama kali Pak Luis ketemu bisnis YouTube, itu gimana Pak? Oke, jadi saya join untuk VTube ini awalnya memang karena kebetulan waktunya sangat pas banget ya. Ya, Tuhan mengizinkan saya untuk berjoin di bisnis VTube ini saat saya memutuskan keluar dari perusahaan. Waktu terakhir saya Februari masih ada di Medan, kan saya pindah ke Jakarta, kemudian saya resign dari perusahaan yang sebelumnya, dan saat itu ternyata work from home. Terjadi wabah pandemi COVID yang dimana tidak saya perkirakan sebelumnya. Jadi rencana awalnya saya kepingin bekerja lagi, waktu saya di Jakarta saya kepingin bekerja secara normal lagi, tetapi karena kondisi semua orang lagi work from home, kantor-kantor ditutup, jadi bagaimana mau melamar pekerjaan susah sekali. Dan kebetulan ada teman saya itu Pak John Andrian, beliau adalah teman, tetapi memang saya belum pernah ketemu beliau. Beliau hanya kenal dari suatu media sosial. Beliau menjapri saya, menginformasikan bahwa ada bisnis demikian. Kemudian karena saya waktu itu sudah tidak bekerja lagi, jadi saya mempertimbangkan dulu. Untuk waktu 5 hari dari beliau mengenalkan saya VTube ini, saya mempelajari sendiri hampir setiap hari, sampai saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa bisnis ini memang bagus, dan memang tidak bisnis multi level dan sebagainya. Karena memang jujur saya 15 tahun, saya paling anti dengan multi level Pak. Sejak tahun 2005 terakhir saya pernah ikut suatu multi level tentu, dan saya keluarnya juga tidak berhasil, dan member yang saya ajak komplain ke saya karena gara-gara saya ajak beliaunya juga sama-sama tidak berhasil dengan saya. Sejak itu saya tidak anti banget dengan namanya multi level Pak.
Nah, setelah saya melihat bahwa bisnis B2B ini bukan multi level dan saya pelajari benar konsep bisnisnya, saya nemukan soul-nya bahwa ternyata memang bisnis ini punya konsep yang berbeda dan nggak tahu saya dalam 5 hari itu saya merasa ada suatu hal yang timbul kayak ini memang ini bagus bukan multi level dan ini memang benar-benar bisa membuat masa depan saya berubah. Makanya dari itu setelah 5 hari saya join, tepatnya memang join masih offline Pak, tanggal 29 bulan Maret Pak. Saya Oke, memutuskan oke. join ke Pak John dan akhirnya sampai dengan registrasi tanggal 15 April itu. Itu yang proses Iya, saya iya. join ke itu Pak. Jadi Bapak dikenalkan sama teman dari sosmed. Sama Oh, sekali belum pernah ketemu ya Pak? belum pernah ketemu dan belum pernah Belum pernah menyapa, ketemu. cuman connect di dalam satu sosmed. Oke. Oke, ya tadi kan Pak Luis sempat mengatakan baru 5 hari memutuskan untuk join, ya. Tapi yang membuat seorang Pak Luis memutuskan untuk join di bisnis itu, secara kan Bapak pengalamannya itu megang perusahaan, ya. Tapi kenapa sih Bapak mau join di bisnis YouTube ini, Pak? Ya, ya. Alasan saya kenapa saya join ya. Memang saya sempat 4 hari, 5 hari, baru hari kelima saya memutuskan join. Karena saya butuh mempelajari suatu bisnis itu, apakah bisnis ini bagus. Karena bagi saya bukan tipikal yang saya mau cuman ya coba-coba. Saya bukan suatu tipikal yang ini saya mau coba asal gratisan coba. Tidak, saya memastikan bukan masalah gratisnya, tapi saya memang melihat konsepnya bagus dan kalau saya memang sudah ambil dan saya mau terjun ke dunia ini, saya harus benar-benar fokus dan saya harus benar-benar totally. Itu yang kenapa saya butuh waktu sebelum saya memutuskan saya ambil. Dan saya dapatkan soul-nya dari VTube ini dengan setelah mempelajari berkali-kali, saya ulang-ulang presentasinya, akhirnya oh ya, ini cocok dengan saya dan saya bisa. Karena saya yakin bisa, maka saya join di tanggal 29 itu, Pak. Itu yang saya Oke, jalankan. siap, Pak. Nah, terus saat ini Pak sudah di peringkat apa nih, Pak? Saya sekarang alhamdulillah sudah mencapai peringkat platinum sejak tanggal 9 Agustus. Platinum. Amin. 9 Agustus. Tadi join Bapak bilang di April. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, Ya, jadi kurang lebih 5 bulan ya, Pak. 4 bulan Nyampe kurang peringkat 7 hari. Tepatnya 4 4 bulan. bulan kurang 7 hari. Empat Oke, bulan 4 kurang seminggu. bulan kurang 7 7 hari. hari. Iya. Ya, oke, luar biasa sekali. Jadi menurut saya ini pencapaiannya yang sangat luar biasa loh Pak. Cepat sekali. Ya, Amin. kira-kira nih perjuangan Bapak gimana tuh Pak? Biar bisa mencapai peringkat platinum secepat itu. Pastikan ada sesuatu yang harus Bapak lalui sehingga Pak Luis bisa mencapai peringkat platinum. Iya. Ya, teman-teman ya seperti yang saya pada apa yang saya lakukan adalah di awal saya join karena saya tahu bahwa syarat untuk bisa join di VTube ini harus kalau mau berkembang harus punya tim atau kita harus mengundang orang-orang yang kita ajak untuk mereka sebagai viewer. Nah, minimal harus 20. Saya berpikir kalau saya 20 berarti sama dengan orang yang lain, berarti sama rata-rata dengan orang lain. Maka saat itu saya memutuskan sebanyak mungkin saya merekrut orang dan yang saya rekrut waktu di awal adalah 152 orang itu Pak. Jadi saya merekrut dengan cara apa? Saya sebarin semua kontak nomor saya yang ada, saya ajak mereka semua, ketemu orang pun saya juga ajak. Jadi saya apapun saya ajak berusaha memperbesar database saya karena saya tahu ini konsepnya adalah big data. Jadi kuncinya adalah di member yang kita rekrut atau orang-orang yang kita ajak. Nah, maka ini saya sebanyak mungkin saya kerjakan dari awal sehingga akhirnya kenapa dengan saya cukup banyak mendapatkan hasil dari referral saya, akhirnya dalam waktu 15 hari dari mulai start 15 April, di akhir April saya sudah menjadi seorang bronze Pak. Dalam 15 hari. Dan saya juga berikutnya lagi saya kejar terus sampai menjadi seorang silver dalam waktu 15 hari kemudian pas 15 Mei saya menjadi seorang silver. Dan benar-benar saya selama 21 bulan itu saya komit karena saya sudah punya tim yang cukup besar dan saya sudah berjanji kepada tim saya akan menunjukkan kepada tim dan saya memang dari awal sudah bilang saya akan memberikan contoh kepada tim saya dengan network murni tanpa fast track saya bisa menjadi seorang leader seorang silver dan itu saya buktikan dan teman-teman mendukung dan sama-sama teman-teman mendukung saya dengan sangat karena saya memang benar-benar jalurnya full dan akhirnya mereka
termotivasi, oh ternyata juga VTube itu bisa dijalankan tanpa fast track. Itu yang saya lakukan sampai dengan 1 bulan pertama, Pak, di level silver. Nah, kalau saya lanjutkan lagi, kalau setelah saya Iya. silver, maka baru saya bilang kepada teman-teman dalam grupnya WA saya mungkin nggak bisa terus hanya network aja. Kalau kita hanya jalur lambat, ibaratnya saya ke Surabaya ke Jakarta, saya cuma naiknya jalan kaki terus, ya pasti lama, bisa nyampe. Tapi mungkin 6 bulan kemudian, saya bilang teman-teman, mulai sekarang kita konsepkan, kan memang dari awal perusahaan sudah menyampaikan kalau kita mau cepat, kita harus fast track. Dan itu saya lakukan dan saya ambil. Dari awal saya mau, Pak. Saya mau fast track dari awal. Tapi karena saya mengingat janji saya dan juga ke teman-teman membuktikan bahwa kalau semuanya fast track dari awal, tidak semua teman-teman bisa fast track. Kita tahu member kita sebagian besar adalah mereka-mereka kepingin join, tapi dengan kondisi ekonomi saat sekarang belum memungkinkan fast track. Maka dari itu saya memberikan contoh, tanpa fast track pun teman-teman bisa berhasil. Itu yang saya mau Oke, showin ya. kepada teman-teman, Nah, Pak. ya, jadi kalau saya bisa simpulkan, Bapak ini menduplikasikan ke tim Bapak ya, dan juga mereka sudah paham nih cara menjalankan bisnis YouTube ini dengan benar, ya, dan juga memastikan mereka mendapatkan edukasi yang baik tentunya, sehingga mereka bisa memaksimalkan income dari bisnis YouTube ini, ya. Nah, terus ngomong masalah fast track ya, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ya, karena teman-teman juga baru join Zoom kali ini. Ya, fast track itu apa sih? Nah, teman-teman bisa hubungi pengundangnya masing-masing. Ya, tanya apa sih itu fast track? Atau teman-teman juga bisa ke YouTube channel kita, My Future Business School. Di situ ada pembahasannya. Ya, oke. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, tadi kan Pak Luis menyebutkan 4 bulan mencapai platinum. Ya pasti dong, Bapak sudah menikmati hasilnya. Nah, yang Bapak nikmatin ini selama 4 bulan mencapai platinum, apa nih Pak kira-kira? Oke, Pak Fikri, sebelum saya menjawab yang apa Bapak tanyakan, saya mungkin nambahkan satu hal tadi mengenai fast track. Teman-teman, saya fast track itu punya efek yang sangat luar biasa. Yang awalnya saya bisa menjadi gold, mungkin butuh 6 bulan kemudian saya, atau 5 bulan, 6 bulan jadi gold. Saya cuma butuh waktu 1 bulan kurang 7 hari, atau sekitar 23 hari saya dari silver menjadi gold dengan fast track. Maka teman-teman harus fast track kalau memang mau bisnisnya berkembang. Itu yang saya mau sampaikan. Saya jadi gold dalam waktu 2 bulan kurang 7 hari. Ya, kemudian tadi kok Pak Fitri Jadi nanya ke perbedaannya saya, jauh sekali ya Pak ya? jauh sekali Ya, Pak, jadi perbedaannya luar biasa, jauh lebih sekali. cepat. Ibaratnya kalau saya ke Surabaya Ya. Jakarta, saya nggak mau jalan kaki, tapi saya naik pesawat Pak, paling cepat yang saya cari. Oke. Ya. Ya, Untuk pertanyaannya tadi ya. gimana Pak? Oke, kalau mengenai hasil hasilnya Hasil. alhamdulillah saat ini yang sudah saya dapatkan ada banyak saya berterima kasih ke Nisa, ya saya diperkenalkan dengan bisnis YouTube ini sehingga menghasilkan suatu penghasilan yang cukup lumayan apalagi dalam kondisi masa pandemi ini Pak, yang mana yang dulunya saya mungkin ke anak hanya bisa memberikan hanya sekedarnya, dan apalagi karena kondisi COVID yang memang agak ini, tetapi dengan Fitube sekarang saya bisa memberikan lebih kepada anak saya untuk bersekolah di universitas di Surabaya. Itu yang saya sudah bisa berkontribusi. Kemudian juga kepada orang tua saya, mama saya juga saya bisa memberikan kontribusi. Beliau dari dulu kepingin merenovasi rumahnya, dan alhamdulillah dengan hasil dari Fitube ini saya bisa memberikan kepada orang tua. Dan yang terpenting dengan keluarga inti saya saat sekarang, yang dulunya istri tidak bekerja, tapi sekarang bisa memulai suatu bisnis baru yang untuk masa depan kita semua, Pak. Semuanya berkat Fitube. Ya, oke Pak. Kita semua yang berada di ruangan ini mau tahu nih Pak, kira-kira gimana sih seorang Pak Luis menjelaskan bisnis Fitube ini ke teman-teman Pak Luis sehingga Pak Luis saat ini mencapai peringkat platinum. Oke, ya. Saya untuk bisnis Fitube ini saya bilang bisnis yang sangat-sangat mudah ya, artinya di masa sekarang semua orang bisa join bisnis Fitube, dalam artian hanya menonton. Kita hanya butuh HP, di mana zaman sekarang mungkin satu orang bisa punya HP lebih dari satu, jadi HP itu bukan suatu barang yang sangat langka, tapi sudah barang yang yang hampir setiap orang punya. Even itu seorang nenek-nenek pun sekarang sudah megang HP juga. Nah, maka dari itu dengan model HP kita bisa
bisa mendapatkan penghasilan dengan join di aplikasi Fitup. Nah, itu yang saya cara mengenalkan jadi lebih mudah hiburan. Konsepnya adalah kita hanya menonton 5 menit satu hari, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Tapi tetap dengan satu hal, kalau kita hanya nonton sendiri, kita capek. Lebih senang nonton bareng atau nobar. Artinya apa? Kita mengajak para kita mengajak mereka para member tim untuk mereka bergabung. Jangan nonton sendiri. Kita sama seperti orang yang sepak bola, Pak, nonton sendiri dibanding nobar kan lebih enak nobar. Namanya kita juga ajak rame-rame supaya semua orang dapat kesempatan dan juga mendapatkan peluang bisnis yang sama sehingga bisa membantu perekonomian daripada setiap orang yang kita ajak. Itu, Pak. Itu. Oke, berarti Bapak menjelaskan bisnis Fitup ini hanya ke teman-teman yang memang sudah kenal aja atau gimana tuh, Pak? Ya, kalau di awal-awal dulu benar Pak, dari apa yang ada di kontak handphone saya. Jadi saya untuk apa yang bisa tadi yang saya cara mengajak, tapi saya dulu menggunakan handphone saya untuk share ke semua kontak. Mungkin teman-teman di sini ada yang memang pernah saya ajak dan sekarang mungkin sudah join, tahu, atau mungkin yang belum sempat join, saya hampir setiap 2 hari sekali share, bahkan ada berapa sampai mereject saya, Pak, jangan dikirimin, saya udah terlalu banyak dikirimin dari Bapak. Saya tiap 2 hari sekali nggak mau tahu, saya kirimin terus sampai dia nyerah dan akhirnya join. Teman-teman saya seperti itu Pak, dari 8.000 kontak saya sebarin hampir 2 hari sekali. Ya, tetapi selain itu juga saya juga tidak ragu, saya sampai dengan hari ini Pak Fikri, saya kalau makan siang atau makan malam, saya tidak lebih sering makan di luar dibandingkan di rumah. Kenapa? Karena prinsipnya adalah saya makan dimanapun, saya selesai makan atau sebelum makan saat nganggur, saya tengok sekitar saya. 3 meter dari saya, pasti saya rekrut. Pasti saya ajak. Saya berusaha, orang asing pun siapapun saya ajak. Ya, jadi saya Pak, karena saya bukan mengajak untuk menguntungkan saya Pak, tapi saya lebih mengajak orang adalah saya melihat bahwa saya mau mengubah kehidupannya dia, saya mau membantu dia. Jadi rasa kita mengajak beda dengan kalau kita ngerekrut untuk kayak bisnis yang yang lain, seolah Untuk ini saya kepentingan ajak kita nanti nggak sendiri. enak. Iya, di sini saya dengan tidak ada beban, tanpa beban saya mengajak. Kenapa? Saya itu membantu. Untuk mau ikut syukur, kalau nggak mau ikut pun nggak apa-apa. Yang saya penting saya mengenalkan. Saya sudah berusaha mengenalkan bisnis yang bagus, yang tidak ada risiko, tetapi mereka bisa mendapat penghasilan. Maka dari itu saya dengan mudah, dengan kayak tidak ada beban untuk mengajak orang. Siapapun ketemu, saya pasti ajak. Bahkan kadang-kadang saya antri beli roti pun, di depan saya lagi antri selesai, saya tanyain, saya ajak, Pak. Kebetulan ada satu orang pejabat juga penting, saya ajak dengan cara demikian, Pak. Kira-kira apa sih arti Fitup untuk seorang Pak Luis? Ya, oke. Fitup ini saat sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan saya dan saya menganggap Fitup itu adalah sekarang tulang punggung saya, dalam artian biarpun saya sekarang bekerja juga masih bekerja di suatu perusahaan, tetapi saya yakin Fitup ini akan membawa saya masa depan karena saya sudah cukup berumur dan dalam waktu beberapa tahun ke depan saya pasti pensiun, Pak. Mungkin orang bekerja sampai selamanya karena perusahaan-perusahaan pasti mempunyai suatu limit untuk ini. Tapi kalau Fitup tidak ada limitnya, sehingga saya bisa menggantungkan diri saya dan saya bisa berkonsentrasi. Saya yakin dan seyakin-yakinnya karena saya sudah mendalami soul daripada si Fitup sendiri. Jadi saya sudah merasa ini pasti bisa saya pertahankan dan akan menjadikan masa depan saya lebih baik lagi setelah saya usia pensiun lewat dan saya akan bisa menikmati financial freedom bersama Fitup ini. Tinggal satu langkah lagi saya menuju ke Diamond, Pak. Insya Allah segera saya bisa dapat Diamond dan itu menjadikan saya lebih mudah. Amin. Saya bisa berbagi. Terima kasih Bapak, berbagi kepada orang lain. Lebih banyak saya bisa berbagi. Itu yang saya kepingin, yang saya cita-citakan untuk ke depan Bapak. Dan ada kalau untuk keluarga kami, ya, saya juga memang punya suatu target Pak. Memang untuk ya setidaknya untuk saya punya anak 4. Saya kepingin meninggalkan warisan kepada mereka punya rumah satu-satu. Itu yang satu untuk anak saya. Untuk istri saya juga kami kepingin ke tanah suci juga untuk bisa menunaikan ibadah kami. Ya, saya berharap itu bisa terlaksana dan untuk orang tua saya kepingin mengajak juga beliau ya
sebelum beliaunya dipanggilnya masa puasa, saya kepingin mengajak mereka tahu dunia ini tidak sekedar hanya ini aja. Jadi saya kepingin mengajak orang tua untuk bepergian, baik itu orang tua saya maupun orang tua dari istri tua saya. Itu yang saya masih akan cita-citakan setelah nanti financial freedom, Pak. Oke, jadi impian yang sangat mulia sekali ya. Nah, teman-teman semua, di sini kan masih ada sekitar kurang lebih 500 peserta lagi ya. Ya, mari sama-sama kita doain Pak Luis, semoga impiannya cepat tercapai. Ya, sama kita doain ya teman-teman. Semoga semua impian yang Pak Luis cita-citakan ini bisa tercapai secepatnya. Amin. Amin. Ya. Oke Pak, ini yang terakhir sebelum acara V-Live malam ini ditutup. Nah, kira-kira Pak Luis punya pesan nggak nih untuk para VTubers di seluruh Indonesia? Oke. Untuk para VTubers seluruh Indonesia, saya hanya berpesan satu hal aja. Kalian sudah yang join di VTube dan kepingin benar-benar VTube adalah menghasilkan. Tapi kalian jangan setengah-setengah. Lakukan semaksimal mungkin. Harus minimal kalau kalian memang mau berhasil di VTube, mempunyai tim member harus minimal 20. Jangan berhenti, jangan pernah menyerah. Kalau kalian menyerah, kalian akan kalah di depan. Karena kalau kalian juga tidak punya member secepatnya, kalian akan capek, merasa capek karena angkanya kecil. Tapi begitu kalian melewati titik awal 20 orang dan mencapai satu ranking, saya yakinkan kalian pasti akan lebih ngebut lagi untuk menjadi peringkat yang lebih tinggi dan akhirnya mencapai diamond. Ya, ujungnya pasti diamond. Tapi kalau kalian dari awal tidak dikencengin mengejar yang 20 tadi, takutnya akan melemahkan diri kita sendiri. Maka dari itu, jangan pernah menyerah, semua pasti bisa menjadi yang terbaik dan berhasil di bisnis VTube ini. Bukan hanya saya, tapi sudah banyak contoh para leader lain. Mereka semua berhasil dan mereka mengalami hal yang sama dari mulai daftar bawah sampai sekarang. Jadi itu jangan pernah menyerah, pasti untuk mencari member sampai dengan 20 itu yang saya tekankan karena itulah langkah awal mengunci teman-teman tetap punya suatu fondasi.